Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para wargi semua, sahabat-sahabatku ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, juga sahabat-sahabatku yang sampai saat ini masih berjuang, masih berusaha untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk ke episode keempat dalam program Iseng-iseng Berhidayah. Semoga setelah menyimak pembicaraan kita di episode kali ini, kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Ikhwatu iman sekalian, mungkin kita pernah bertanya, apakah Allah itu ingat kepada kita atau Allah sudah melupakan kita? Biasanya pertanyaan ini akan muncul ketika kita sedang diuji, ketika kita sedang menghadapi cobaan yang begitu berat dan sudah dalam tahap yang putus asa. Ikhwatu iman sekalian, jika kita mendapatkan sebuah ujian atau cobaan yang begitu berat kita rasakan, dalam sebuah keterangan disebutkan Allah itu tidak akan menguji hamba-hambanya, melainkan hambanya tersebut sanggup menghadapi ujian yang Allah berikan. Jadi, ketika kita menghadapi sebuah ujian atau cobaan atau permasalahan yang dirasa begitu sulit bagi kita, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya Allah itu memberi ujian kepada kita karena Allah tahu hambanya tersebut mampu atau sanggup menghadapi ujian yang Allah berikan. Jadi, ketika kita menghadapi ujian atau cobaan yang begitu berat, kita harus yakin bahwa Allah memberi ujian itu tidak semata-mata untuk membebani kita sebagai hambanya, tapi justru Allah itu sedang memberikan peringatan atau Allah itu ingat kepada kita supaya kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ayat berikutnya di mana kita ketika diberi peringatan oleh Allah berupa ujian, maka kita pun sebetulnya harus kembali kepada Allah. Kita harus mengingat Allah dan Allah pun akan ingat kepada kita. Selain itu kita juga harus bersyukur, kata Allah, dan janganlah kita ingkar atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, di sini ada kata wadhkuruni, artinya ingatlah kepadaku. Ini perintah tentang zikir ya. Zikir itu mengingat Allah. Zikir itu tidak hanya sebatas lisan, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Beberapa makna zikir dalam Al-Quran diantaranya adalah yang pertama, sholat 5 waktu.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Sebutlah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239 ini adalah yang dimaksud adalah sholat. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Itu salah satu zikir dalam Al-Quran, yang dimaksud zikir dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud zikir berikutnya adalah sholat Jumat. Lalu ada lagi sholat asar. Kemudian zikir yang dimaksud dalam Al-Quran ialah Al-Quran itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian ada lagi yang dimaksud zikir dalam Al-Quran itu adalah kitab Taurat. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 disebutkan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian yang dimaksud zikir dalam Al-Quran yaitu kisah. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Kemudian contoh zikir yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kemuliaan. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 44 Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan ditinta pertanggungan jawab. Zikir yang ke-8 yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Lauhil Mahfuz. Dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Itu beberapa contoh zikir berupa perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, perlu kita garis bawahi bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Walaupun bagaimanapun kondisi hambanya seperti apapun, entah itu dalam kesenangan, entah itu dalam kesusahan, entah itu dalam keadaan kaya, entah itu dalam keadaan miskin, entah itu dalam keadaan beriman, entah itu dalam keadaan kafir, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya di dunia. Dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia Maha mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi ikhwatu iman semuanya, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Maka dari itu, malulah kita sebagai hambanya yang tidak punya apa-apa apabila kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap harinya, dalam setiap detiknya. Karena balasannya apa? Tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fadhkuruni azkurukum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi mari kita sama-sama setelah menyimak obrolan ini, kita harus sering mengingat Allah agar Allah pun mengingat kita. Dalam suatu keterangan juga disebutkan, jika kita menuju kepada Allah 1 langkah, Allah akan mendekati kita 1000 langkah. Kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Saking ingatnya Allah kepada hambanya, saking sayangnya Allah kepada hambanya.
Maka dari itu, sekali lagi dalam episode yang keempat ini saya berpesan kepada semuanya ikhwatu iman sekalian, baik yang sedang di jalan Allah ataupun yang masih ragu-ragu menuju kepada jalan Allah dan Rasulnya, ingatlah Allah, zikrullah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Walaupun dalam ayat yang tadi, dalam surat Hud ayat 6, Allah sudah menjamin Allah tidak akan melupakan hambanya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Itu saja bahasan kita di episode keempat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keterangan-keterangan yang sudah tadi saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang lebih baik lagi, iman kita terus meningkat, ketakwaan kita juga terus meningkat, sehingga kita bisa berpulang kepadanya dalam keimanan dan ketakwaan. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya selaku hamba yang lemah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.